Oke, halo. Assalamualaikum Mas. Berjumpa kembali bersama saya di Syah Pro Audio. Belajar audio di part 2. Ini alat apa aja ya? Seminimalnya alat apa aja yang kiranya agar audio itu bisa sesuai dengan keinginan hati kita. Di video saya sebelumnya ya, saya juga membahas mengenai beberapa genre-genre ya. Buat teman-teman semua mungkin yang belum nonton di part 1, nonton dulu, nanti nonton di part 2 ini agar nyambung atau sesuai ya untuk pembahasannya. Jadi untuk home audio Anda di rumah agar suaranya itu sesuai yang Anda inginkan, alatnya itu seminimalnya itu punya alat apa toh? Oke, di sini kita membahas ya. Tapi disclaimer, saya akan membahas dulu mengenai power ampli ya. Power ampli dengan power aja ya, dengan power aja ya. Asik, power ampli dengan power aja. Jadi kalau power ampli ini biasanya ya power kemudian banyak tunnya ya, ada bass, treble, middle, high-kel. High-kel ini frekuensi ini ya, ini biasanya disebut dengan power ampli ya, seperti itu aja ya. Ini bahasa sederhana sekali pokoknya. Nah, kemudian ada yang namanya power aja ya. Power aja itu biasanya menggunakan satu tune ya, satu tune ya. Ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ya. Tapi kebiasaannya ya untuk rumahan ini bisa menggunakan hanya 2 channel aja. Tujuannya apa, Mas? Ya. Kok cuma pakai channel-channel ini? Nah, ini kita bahas. Kalau orang yang senang musik yang sangat detail, saya sarankan Anda belinya itu yang power aja. Yang power aja seperti ini, ya, power aja. Kalau Anda hanya senang musik itu sekedar untuk hiburan, ya, yang penting ada suara lah, Mas. Beli aja power ampli ini, ya. Beli aja. Loh, tentunya nantinya akan biayanya akan lebih mahal di mana ini? Nanti akan biayanya akan lebih mahal di bagian power aja ya. Kalau power ampli ini biasanya kan contohnya speaker kecil kayak gini, di atasnya dikasih power ampli seperti itu. Ada volume, treble, bass ya, tinggal putar-putar gitu sudah selesai ya. Ini kalau Anda tidak memiliki misal keriwilan dalam audio ya. Atau kalau kuping Anda semakin detail, semakin nggak mau dikasih hanya sesimpel ini. Oke, lanjut ya. Jadi kita harus beli yang namanya power aja. Oke, kita harus beli yang namanya power aja ya. Jadi banyak banget buat teman-teman yang masih memiliki pendapat, aduh beli power aja itu nggak ada pengaturan bass, middle seperti itu ya. Kalau Anda cuma beli power aja, misal 2 channel ya, power 2 channel ya, 2 CH. Ini di atasnya harus Anda beli yang namanya mixer ya. Beli yang namanya mixer ya. Biasanya mixer ini kan bentuknya kayak gini ya. Nah, ini bass, treble, middle sama juga. Seperti itu ya. Misalnya seperti ini banyak channel misalnya. Misal 6 CH. Semisal seperti itu. Nah, Anda harus memiliki perangkat ini dulu aja ya kalau mau enak ya. Seminimalnya Anda harus memiliki perangkat mixer dan power aja. Loh, kok kenapa, Mas? Buang-buang duit, Mas, beli mixer, Mas. Power aja ini ya. Power aja ini ya. Kita bunyikan ke speaker langsung bunyi loh, Mas. Ya, tanpa menggunakan mixer. Atau kita beli power ampli yang tadi yang banyak treble, bass, middle, volume, itu langsung ke speaker ini langsung bunyi loh, Mas. Ini juga udah bisa diatur ini bass, treble ya. Suaranya menurut saya sih ya juga enak sih, Mas. Kalau teman-teman memiliki pemikiran seperti itu ya berarti Anda kecintaan terhadap audio belum terlalu tinggi, teman-teman ya. Atau masih hanya seneng ya yang penting ada suara lah. Tapi kalau Anda pakai mixer dan power, ini nanti yang akan Anda dapatkan adalah kualitas audio yang lebih jauh lebih enak daripada hanya menggunakan power ampli ya. Seperti itu. Nah, sistemnya gimana ya? Kelemahan dan kelebihan. Biasanya
Kalau Anda menggunakan hanya power ampli yang menggunakan banyak tune, ya, treble, middle, bass, volume, ini kalau dibunyikan ke speaker, ya, ini semuanya bunyinya sama. Yang bass ini ya kadang kemasukan vokal middle, ya, kemudian yang vokal ini juga kadang kemasukan bass, jadi speakernya nggak awet, loncat-loncat, sering putus seperti itu. Kalau menggunakan mixer dan power seperti ini seminimalnya bisa diatur menggunakan metode 2-way. Oke. Semisal ini adalah mixer 6 channel, ya. Channel 1 dan channel 2. Ini kita bedakan karakter suaranya. Misal channel 1 ini, ya, ini nanti masuk di channel 1 di power, ya. Ini untuk membunyikan di bagian suara bass, ya. Jadi untuk suara bass ini, untuk di bagian high dan midnya nanti bisa bermain dengan yang namanya pen, ya. Jadi yang dihasilkan mixer diproses melalui power ini nanti masuk ke speaker ini, ya, atau speaker bass ini, nanti suara yang dihasilkan cenderung ke nada-nada bass saja, teman-teman, ya. Kemudian di channel 2 masuk di channel 2 power, semisal kan ini outnya LR, ya. Nah, outnya LR, ya, ini masuk ke power, dari mixer masuk ke power. Ini juga nanti di pen nanti bisa masing-masing. Itu seminimalnya menggunakan ini, teman-teman. Fungsinya yang pertama untuk membagi suara, untuk membagi karakter. Kemudian yang channel 2 ini nanti masuk di bagian speaker vokal, ya, agar yang diproduksi menghilangkan atau memotong frekuensi rendah, agar speakernya ini awet. Suara yang dihasilkan hanya fokus ke mid high, ya, vokal dan ijrik-ijrik seperti itu. Kalau Anda, ya, hanya menggunakan power ampli ini, ya, ini satu gemblong ini, ya, bunyinya diputar bass, ya, ini masuk bass, diputar mid high, ini juga masuk mid high. Jadi suaranya nggak karu-karuan sebenarnya, ya. Cuman karena adanya ini biasanya orang memaksakan. Jadi seminimalnya Anda harus menggunakan metode 2 perangkat ini aja dulu, ya. Untuk video prakteknya sudah saya bikinkan, ya, buat teman-teman, ya. Jadi bisa nonton di video saya sebelumnya. Untuk metode menggunakan mixer dan power aja dengan metode mainnya 2-way, ya. Kenapa 2-way? Ya, 2-way karena di nada bawah ini 1-way, satu jalur atau satu jalan. Di satu ini, ya, di nada satu ini adalah 2 jalur seperti itu. Jadi way itu kan artinya sebenarnya apa, ya, kalau dalam bahasa Inggris way jalan, ya, atau 2-way itu 2 jalan, ya, ini 2 jalan, kita menggunakan 2 jalan. Jadi suara yang dihasilkan lebih detail, bassnya juga lebih detail, kemudian glare-nya juga lebih detail, jeduknya juga lebih detail, kemudian mid high ibrik-ibriknya juga lebih detail, vokalnya juga lebih jelas. Minimal Anda harus memiliki perangkat mixer dan power aja. Biayanya jelas lebih mahal nggak, Mas? Jelas lebih mahal, ya. Karena kalau mungkin Anda budgetnya 2 juta, ya, beli power ampli yang banyak tune-nya ini sudah dapat. Tapi mungkin Anda beli power aja ini udah 2 juta. Nah, 2 juta. Kemudian mixernya misal 1 juta. Nah, jadinya 3 juta, lebih mahal, ya. Tapi memang di situ, ya, kita mencari kelebihan atau kedetailan suara. Kalau Anda ingin menikmati musik yang sesuai dengan keinginan Anda. Oke, terima kasih. Di part 2 ini tidak terlalu panjang. Ini hanya kesederhanaan saja untuk part 2. Nanti di part 3 dan part 4, part 5 nanti kita bikin yang lebih banyak lagi untuk penggunaan aksesoris. Nanti kedepannya pembahasannya juga tidak hanya di home audio, juga mengenai tentang sound rental, ya, atau sound hajatan seperti itu. Untuk instalasinya gimana, untuk apa saja perangkat yang harus Anda butuhkan, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.